Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergaya dikit Pak ya, kamera jalan ke depan tadi ya. Saya lagi nongkrong ini Pak di Ersia Kurnia ya. Geraha Kurnia. Geraha Kurnia. Jadi di sini nih Pak tempat main aku lah Pak ya. Nah, karena kenapa? Yang punya rumah sakit ini salah satu tempat saya bertanya jawab lah beliau ini ya, Pak Julius yang punya rumah sakit ini. Jadi Pak, nah ini beliaunya Pak. Nah, ini orang kaya ini Pak, rumah sakit aja dia punya. Cuman ya mau minta saham 80 juta pun banyak kali aturannya. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Nah, kalau orang Batu Raja Pak, pejabat-pejabat kenal sama beliau ini pasti Pak ya. Nah, jadi Pak di video kali ini kita akan bahas salah satu yang ditanyakan oleh subscriber saya. Jadi ada yang nanya, Bang, ayam saya ngorok, kok nggak sembuh-sembuh? Nah ini mungkin dia nggak nonton video saya sebelumnya tentang video cekrek ini. Saya jelaskan lagi ya. Jadi Pak, ayam ngorok ini kan Pak jelas itu pernapasan. Pernapasan itu pasti ada yang mengganggu gitu loh. Dari amonia, bakteri plasma, atau debu-debu halus. Jadi hilangkan dulu sumbernya. Jangan dibiarkan sumbernya ada, Anda obati, nggak akan sembuh-sembuh ayam Anda. Nah, bersihkan dulu sekam Anda atau bongkar habis sekam Anda. Bersihkan kotoran ayam Anda, baru Anda obati. Ya, dengan antibiotik yang mengobati bakteri mikoplasma ini. Dia kan gram negatif gitu. Dan jangan hanya satu jenis antibiotik, berikan rolling gitu loh Pak. Misalnya 3 hari Anda berikan terapi, kelang sehari berikan doxipet 5 hari. Jadi diputar. Apa Bang penyebabnya kalau antibiotik itu tetap sama diberikan? Yang terjadi adalah kekebalan penyakit. Ya, jadi kalau Anda hanya berikan itu saja obatnya yang terjadi kekebalan antibiotik dan ayam Anda tambah nggak bisa sembuh-sembuh. Bang, gimana kalau sudah terjadi cekrek, ayam sudah dibersihin, kotorannya, sekamnya diobatin tetap nggak sembuh? Pantau bobotnya Pak. Kalau bobotnya sudah nggak masuk sama FCR, lebih baik panen habis ya. Lebih baik panen habis. Karena kenapa? Anda mempertahankan ayam yang ngorok, cekrek, sedangkan bobot sudah masuk pasaran, itu sama saja Anda itu menunda kerugian Anda. Lebih baik panen habis, lebih baik keuntungan tipis daripada Anda menderita kerugian gitu loh. Karena opsi selain pisau Pak, nyembelihin ayam yang mati itu panen habis. Nah selanjutnya tentang probiotik. Probiotik Pak nggak bisa bareng-bareng dipakai dengan antibiotik. Ya, beliau ini kan juga orang kesehatan. Jadi kalau probiotik bagi manusia itu Yakult Pak. Nah kalau probiotik bagi hewan itu yang difermentasi gitu loh. Kenapa Pak nggak bisa dipakai probiotik dengan antibiotik bersamaan? Pasti menang antibiotiknya Pak. Probiotik itu hidup, dia bernapas, dia makan. Kalau dia kena antibiotik dia mati, ya. Jadi tetap kalah. Kalau Anda pakai probiotik, beri jeda sehari 2 hari, baru diganti dengan antibiotik lagi. Jadi jangan pagi Anda beri probiotik, sore Anda beri antibiotik. Itu sama saja bohong. Yang mubazir itu pasti yang probiotik. Nah selanjutnya masalah lalat. Saya sekalian promo lah di sini ya. Syarat beli obat lalat saya Pak, 1, kandang Anda harus kandang panggung. Karena kenapa? Yang disemprot bagian kolong kandang. Kalau kandang klosos kan nggak punya kolong gitu loh Pak. Bisa Anda pakai juga di kandang klosos, tapi hanya disemprotkan di luar kandang. Kalau ada yang nanya, Bang kena ayam bahaya nggak? Kalau Anda sengaja semprotkan ke ayam, ya ayam Anda mati. Tapi kalau sekedar kena embun dikit-dikit nggak apa-apa, karena disemprotkan gitu. Karena itulah tujuannya disemprotkan ke tai ayam, biar tai ayam itu menjadi racun bagi lalat itu sendiri. Ya, dia akan membunuh belatung, dia akan membunuh larva lalat sebelum berkembang. Makanya penyemprotan obat lalat saya itu dilakukan 3 hari setelah bongkar sekam. Nah, satu lagi yang pertanyaan akan saya jawab, Bang, kalau kita nggak bisa ternak, nanam saham boleh? Boleh, asal orang itu dipercaya. Contoh, saya sama Bapak Julius ini sedang mau mengadakan ya cari-cari MOU lah. Beliau kan ada uang gitu, mau tanam saham di tempat saya,
dia mau pakai satu kandang, bagiannya berapa. Nah, beliau mungkin masih ngotak-ngatik MOU, uangnya terlalu banyak ini Pak Julius ini, ya. Dia punya bank juga di sini Pak. Bank apa? Ya, bangkrut. Bangkrut. Enggak Pak, beliau ini merendah ini Pak. Teman ngobrol saya sampai kalau nggak lagi panen, beliau ini ngobrol sama saya sampai pagi gitu loh Pak. Enak ngobrolnya. Jadi saya kayak ngambil ilmu lah dari beliau nih, dari pertanahan, biaya bangunan, beliau juga paham. Sebaiknya Anda jadi peternak itu juga jangan bergaul sesama peternak juga. Coba perluas pengalaman Anda dengan ngobrol lah sama orang yang levelnya di atas Anda gitu loh. Kalau beliau ini jelas levelnya di atas saya gitu. Dari tahun berapa Pak? Mulai merintis Pak usaha-usaha. Mungkin saudara Robert belum lahir saya sudah merintis. Sudah merintis. Iya. Kira-kira. Dulu katanya kan sempat tinggal di rumah kecil Pak ya, puskesmas. Iya, betul. Jadi sampai punya rumah sakit kayak gini Pak ya. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi itulah Pak perjuangan orang-orang kayak gini, patut di inilah kita tiru kan. Kalau saya kan dari kecil termasuk udah enak lah Pak, orang tua saya kecukupan. Tapi kalau saya dengar cerita beliau susah Pak, karena katanya waktu kecil itu kalau ada telur satu itu dibagi 6 Pak. Bagi berapa Pak? Iya, mungkin bagi 6 karena Bagi 6. Saudara saya Dekat lagi banyak. lah, dekat lagi maka ini. Saudara saya banyak. Semua ya sementara keluarga saya khususnya orang tua saya pegawai negeri. Oh iya. Jadi anak daripada bapak dan ibu saya itu cukup banyak. Jadi kalau satu telur itu dikasih nasi dulu ya. Iya. Terus digoreng baru dibagi. Itu penderitaan yang kami alami. Kalau orang Batu Raja Pak pasti kenal ini. Kalangan pejabat, orang bank pasti kenal ini. Beliau kalau ulang tahun Pak itu bank antar kue ulang tahun di sini Pak. Saya ulang tahun orang bank cuma kirim SMS. Ya. Kalau beliau diantar kue ulang tahun. Pincanyo bet. Ibaratnya itu Pak, duit saya segini, duit dia segini Pak. Nah, Pincanyo yang sini ngantar kue. ini Pak Julius ada pesan nggak? Jadi ada peternak calon-calon peternak muda. Yang Jadi dia begini gimana? itu di Robert ya. Ya. Jadi untuk kapital itu nomor 2. Apa Yang itu Pak? penting- Jelasin dulu Pak. Ya kapital maksudnya modal. Iya. Yang penting kemauan dulu. Nah. Tanaman kemauan dulu kita dicoba, Mm. dipelajari, jangan melakukan sesuatu kalau tidak tahu ilmunya. Nah itu bahaya di ternak itu Pak. Jadi itu harus kita ketahui dulu ilmunya. Iya. Seperti adik Robert ini, Iya. dia mengerti betul di Iya. jenis unggas ayam khususnya. Insya Allah lah. Nah, jadi menurut saya kalau saya punya mau invest, saya mencari orang yang punya skill seperti dia. Tentunya bisa dipercaya Pak ya. Dan satu hal dalam bisnis harus kita jaga saling Percaya. kepercayaan atau take and give-nya itu harus ada. Nah sekarang saya tanya, modal percaya Bapak, bisa yakin sama saya nggak bakal bawa kabur uang Bapak itu apa? Udah. Sebetulnya kemauan saudara sendiri bagaimana? Iya. Saudara Robert sendiri harus membuat MOU. Iya. atau langkah-langkah step-step yang bisa nanti saya pelajari Ah. sehingga menurut saya daripada uang saya ini tidak pasif saja, Iya. lebih baik saya aktifkan dan saya tanamkan kepada dia Robert. Iya. Insya Tapi Allah. kalau misalnya tidak ada penjelasan sama sekali tentang Kemana arahnya Pak ya? kemana arah daripada modal saya nanti, kerugiannya bagaimana, hasilnya bagaimana, tidak ada itu, ya itu sama aja bohong. Iya. Jadi MOU itu memang dalam suatu usaha harus dinomorsatukan. Itu tentang penanaman modal Pak. Iya. Kalau Anda nggak bisa ternak seperti Bapak ini, dia mau nanam modal, mau nikmatin hasil ternak juga, daripada uangnya nganggur ditanam gitu loh. Nah ini Pak, saya mau tanya, Bapak kan sudah lama usaha kan, jadi dari usaha kos-kosan sudah kan Pak kan, Iya. Karet main juga, Iya, saya Ini, memang ilmu saya di karet. di karet.
Nah, kebetulan beliau ini kan istrinya dokter, dia buatin rumah sakit untuk nambah usaha gitu loh Pak. Ini ada Pak salah satu orang. Ketika dia bertanya sama saya, Bang itu ternak kok nggak takut rugi kalau ayam sekian? Coba jelaskan Pak bagi orang pelaku yang ingin menggeluti suatu usaha yang takut rugi. Bagaimana itu maksudnya nanggapin rugi itu gitu loh. Kalau suatu usaha itu kita lihat dulu resikonya. Iya. Artinya resiko itu resiko kerugian, dengan sekecil apapun pasti akan mengalami kerugian. Iya. Tetapi biasanya itu akan terjadi kenaikan profit, artinya keuntungan. Menutupi yang kerugian Iya. sebelumnya. Kalau 1 kali rugi dan 2 kali untung, artinya tetap untung. Iya. Tapi kalau 1 kali rugi, besoknya waktu panen rugi lagi, besok rugi lagi, stop, jangan dilanjutkan. Karena tidak menguasai ilmunya. Berarti Anda tidak menguasai ilmunya. Iya. Anda harus belajar banyak lagi. Iya. Tapi masalah pengelolaan dana, jangan mendahulukan gaya hidup. Iya. Ya, usahakan dulu, perbesar modal Anda. Iya. Setelah basic Anda itu ibaratkan kita membuat rumah lah. Iya. Buat rumah kita harus punya fondasi. Ini bapak nyindir saya udah 3 tahun beternak, ayam saya masih 7.000 saja. Iya, justru itu fondasi Anda harus dikuatkan dulu. Iya. Sehingga setelah fondasi Anda kuat, dari 7.000 nanti naik menjadi 8.000, dari 8.000 naik 9.000. Jadi fondasi itu yang harus dikuatkan dulu. Jadi kalau pendapat bapak kayak ini, kalau bapak jadi saya lah kan, kalau bapak jadi saya, seharusnya setelah 3 tahun ini kandang saya harusnya udah berapa Pak? Kalau saya punya target, ya, Dekat lagi Tra, dia dengar. tiap usaha saya harus punya target. Kalau saya tidak punya target, artinya masa depan saya bisa tidak maju-maju. Oke. Ya. Iya. Bisa seperti jalan di tempat. Iya. Jadi menurut saya kalau Anda punya usaha 2 kandang selama 3 tahun dan tidak ada penambahan selama 3 tahun, masih tetap itu juga, Iya. artinya ada kesalahan manajemen. Pengelolaan uang. Pengelolaan uang, jelas pengelolaan uang. Oke. Nah, Anda harus pelajari di mana letak kebocoran itu, karena menurut hemat saya selama Anda panen tidak ada kerugian sama sekali. Ada tapi tidak banyak. Iya, saya kira misalnya kemarin Anda punya ternak, punya ayam itu 7.000 kalau tidak salah ya. Iya. Mati 1.200. Iya. Tapi setelah dibelenkan sama pangannya, Iya. itu ternyata Anda Untung. masih untung. Iya. Artinya itu tidak ada kerugian. Iya. Kalau di dalam dunia bisnis tetap Iya. untung. Iya. Nah, untuk perjalanan ke depan, panen berikutnya atau penanaman modal ayam kembali, Iya. periode berikutnya, Iya. saya kira itu suatu pelajaran dan Anda tahu, wah ini Bocornya kesalahannya di mana, di Pak? bibit. Iya. Setelah Anda mendapatkan keuntungan, Anda harus betul-betul manajemen itu, anggaplah Anda itu sebagai pekerja. Iya Pak. Benar. Seperti saya menggaji diri saya sendiri dulu ya. Iya. Kalau saya ambil semua keuntungannya untuk saya Pak. Terserah saya mau bilang. Itu kesalahan yang sangat fatal. Iya. Jadi peternak hati-hati itu Pak, gaya hidup Iya. Pak ya. Kalau saya bruto, saya keluarkan dulu berapa gaji anak buah, berapa gaji untuk ayam dan sebagainya, untuk pengeluarannya, obat-obat dan sebagainya, Iya. dan berapa gaji saya harus menggaji diri saya sendiri. Iya. Nah, sisanya itu baru profit, untung. Iya. Dibuat modal lagi Pak ya. Ya, itu dibuat modal lagi. Tadinya harusnya ayam sangkar saya 2, wah ini mungkin saya bisa menjadi 3, 4 dan seterusnya. Dan target saya kalau sudah 3 tahun, kalau saya sebagai partner Anda, mungkin kandang saya sudah mencapai 12 kandang kalau 3 tahun. 3 tahun Pak. Iya. Jadi itulah Pak ya, pengalaman ini memang guru paling sadis, guru paling bagus gitu loh. Jadi beliau ini kan nanti mau nanam lah sama saya setelah kami deal-dealan masalah MOU. Mungkin 1 kandang dulu, dia mau tes saya dulu gitu loh Pak.
ya Pak ya. Iya. Mau tes dulu. Nah, jadi Pak, sekian dulu Pak dari kami Pak, dari channel Beternak yang Berilmu. Mungkin suatu saat saya akan wawancara beberapa orang. Kemarin kan sudah dokter hewan saya wawancara. Nah sekarang termasuk salah satu pengusaha batu raja Pak. Kalau kalangan pengusaha batu raja sudah mengenal ini Pak Julius ya. Beliau punya rumah sakit dan perkebunan karet luas dan kos-kosan yang banyak. Bukan maksud sombong Pak, ini untuk motivasi bagi anak muda Indonesia loh Pak. Kalau usaha itu ya jangan takut rugi. Rugi itu termasuk guru bagi Anda. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.